Seorang pedagang memiliki 3 putri yang sangat cantik. Putrinya yang bungsu sangat penyayang dan sederhana. Bella namanya. Sedangkan kedua kakaknya selalu meminta barang-barang yang mewah kepada ayahnya. Suatu hari, pedagang itu akan pergi ke kota. Ia pun berpamitan kepada ketiga anaknya. Kedua putrinya meminta oleh-oleh baju dan perhiasan yang mahal. Bella hanya diam. Ia sebenarnya merasa kasihan dengan ayahnya. Ayahnya selalu bekerja keras untuk menghidupi ketiga putrinya. Tapi kedua kakaknya selalu meminta barang-barang yang mewah dari ayahnya. Bella hanya ingin ayahnya kembali ke rumah dengan selamat. Ayahnya sungguh menyayangi Bella. Putri bungsunya itu memang berbeda dari kedua kakaknya. Tetapi ayahnya tetap meminta Bella untuk menyebutkan oleh-oleh yang ia inginkan. Akhirnya, setelah dipaksa ayahnya, Bella menginginkan oleh-oleh setangkai mawar. Ayahnya tersenyum mendengar jawaban Bella. Ia berjanji akan membawakan setangkai mawar untuknya. Lalu, pedagang itu pun berangkat menuju kota hingga 1 minggu lamanya. Setelah urusan di kota selesai, sang ayah segera pulang. Namun dalam perjalanan ia tersesat. Pedagang itu sungguh bingung. Ia sama sekali tak mengenal hutan yang ia lalui. Tiba-tiba, pedagang itu melihat kastil yang cukup besar. Ia pun menuju ke kastil tua itu. Sesampainya di kastil, sang ayah membuka pintu kastil. Ia memanggil-manggil pemilik kastil. Namun tak ada seorang pun yang menjawabnya. Pedagang itu terus saja berjalan. Dan dia melihat banyak sekali makanan di meja makan. Kebetulan sekali pedagang itu sedang kelaparan. Melihat makanan yang berlimpah, ia pun langsung melahapnya. Setelah kenyang, si pedagang kembali berjalan. Kali ini dia menuju taman. Di sana ada banyak sekali bunga mawar yang mekar dengan indahnya. Pedagang itu teringat pada Bella, putri bungsunya yang menginginkan setangkai mawar. Maka ia pun segera memetik beberapa tangkai mawar itu. Saat dirinya hendak melangkah keluar, ia dicegah oleh makhluk buruk rupa. Makhluk besar seperti monster. Kau telah mencuri mawar-mawarku. Kau harus membayarnya dengan tetap tinggal di sini sebagai pelayanku, seru si buruk rupa. Pedagang itu lalu menceritakan tentang Bella yang menginginkan mawar. Si buruk rupa akhirnya mengizinkan si pedagang pulang, tapi dengan syarat si pedagang harus kembali lagi ke kastil bersama salah satu putrinya. Dan putrinya itu harus mau menjadi pelayan menggantikan si pedagang. Aku beri kau waktu 1 minggu untuk kembali ke sini bersama salah satu putrimu, ujar si buruk rupa. Pedagang lalu kembali ke rumahnya. Ia terlihat sangat sedih. Ia mengumpulkan ketiga putrinya, lalu menceritakan semuanya kepada mereka. Putri sulung dan putri kedua menyalahkan adiknya si Bella. Aku sudah berjanji pada si buruk rupa untuk membawa salah satu putriku ke sana untuk menggantikanku, ucap pedagang itu. Tentu saja
putri sulung dan putri keduanya tak mau menggantikan ayahnya. Sebaliknya, Bella ikhlas dan mau menggantikan ayahnya. Ayahnya tahu pasti Bella akan melakukan itu. Seminggu kemudian, Bella dan ayahnya pergi ke kastil untuk menemui si buruk rupa. Alangkah senangnya si buruk rupa sebab pedagang itu menepati janjinya. Dan dia sangat senang sekali karena putri pedagang itu sangat cantik. Pedagang itu lalu pulang dan meninggalkan Bella di kastil untuk menjadi pelayan si buruk rupa. Bella sangat baik hati. Mula-mula Bella sangat takut dengan si buruk rupa. Tetapi rupanya si buruk rupa sangat baik. Bella diberikannya pakaian layaknya seorang putri, juga perhiasan yang banyak. Kini penampilan Bella terlihat sangat berbeda. Ia terlihat sangat cantik. Setiap hari, Bella melayani si buruk rupa, seperti menyiapkan makanan, menyapu, dan yang paling ia sukai, merawat mawar merah di taman kastil. Rupanya, si buruk rupa juga sangat menyukai mawar. Mereka bersama-sama merawat mawar-mawar itu dengan penuh cinta. Bella sangat nyaman tinggal di kastil. Ia sama sekali tak kekurangan. Hingga sebulan kemudian, ia merasakan rindu pada ayah dan saudara-saudaranya. Bella pun meminta izin untuk menengok ayahnya. Bella berjanji akan kembali seminggu lagi. Ia pun segera pulang. Alangkah senang ayahnya ketika melihat Bella yang terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Kedua saudara Bella bahkan iri dengan adik bungsunya itu. Bella lalu menceritakan semuanya. Tentang si buruk rupa yang baik hati, tentang mawar-mawar yang indah, juga tentang janjinya untuk kembali tepat 1 minggu lagi. Kedua saudaranya memiliki siasat jahat. Mereka tak ingin Bella bahagia. Saat tiba waktunya Bella kembali ke kastil milik si buruk rupa, kedua saudara Bella meminta Bella untuk tinggal sehari lagi di rumah. Meskipun berat, akhirnya Bella menyetujuinya. Ia berpikir kakaknya masih merindukannya. Keesokan harinya, Bella bergegas kembali ke kastil. Alangkah terkejutnya Bella saat melihat si buruk rupa tergeletak di taman mawar. Si buruk rupa seperti sudah mati. Bella sangat sedih. Dia telah melanggar janjinya hingga si buruk rupa meninggal dunia. Air mata Bella jatuh tepat di pipi si buruk rupa. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Si buruk rupa berubah menjadi pangeran yang sangat tampan. Bella sangat terkejut. Lalu pangeran menjelaskan bahwa dirinya dikutuk oleh peri jahat. Kutukan itu baru akan hilang jika ada gadis yang mencintainya dengan tulus. Akhirnya, pangeran pun menikah dengan Bella. Setelah menikah, Bella mengajak ayahnya dan saudaranya tinggal di kastil. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia selamanya.